Pertama kan ada namanya rawan. Klasifikasinya apa sih orang dikatakan rawan itu seperti apa gitu? Jadi rawan itu kalau kebutuhan dasar dia ditutupi atau dipenuhinya dari aktif pendapatan income. ya. Jadi kita perlu tahu nih masing-masing kebutuhan dasar kita tuh apa sih gitu kan. Kalau sederhana ya sandang pangan papan. Betul. Ya kan? Cicilan. Beda. Iya. Tapi benar. Dasar itu. Benar itu dasar. Kewajiban yang kita buat sendiri. Nah, jadi kalau itu semua masih ditutupinya nih dari pekerjaan aktif kita ya. Motret gitu ya, ngedit gitu kan. Itu rawan. Kenapa? Itu kejadian kan kemarin ya, tahun lalu tuh. Karena kalau misalnya kita nggak motret, nggak ngedit, nggak dapat pendapatan untuk menutupi kebutuhan dasar. Iya, jadi rawan. Itu masih rawan. Nah, barengan Ci. Di berikutnya itu ada Aman. Jadi rawan aman. Aman itu apa gimana? Aman itu kalau misalkan kebutuhan pokoknya, kebutuhan fisiologisnya itu dapat terpenuhi oleh pendapatan pasif ya, bukan dari aktif malah dari aktif. Ya, oke. Nah, kalau fotografer kira-kira gimana nih biar punya pendapatan pasif? Misalkan ketika kita nggak motret, kamera kita bisa disewain salah satunya itu. Atau misalkan studio nih kayak File Studio, Kang Azmi punya studio, daripada nggak dipakai sendiri, ya kan? Saya kosong gitu ya? Kosong, didiemin dengan disewain salah satu itu. Atau yang berikutnya kita bangun tim yang super, ya kan? Super. Katakanlah kitanya tidak bekerja, tapi tim yang turun ke lapangan, nge-handle project, ngedit atau bahkan nyampe kelarin output ke klien beres, itu kan pasif. Gitu. Oh, saya ingat teman kita juga nih di Tasik. Dia fotografer, dia jual mobil mudanya, mobil barunya. Dia jual ganti pakai mobil klasik. Mobil klasiknya disewain untuk event-event wedding. Bener. Ya. Jadi kita harus mulai berpikir situ ya. Yes. Saat gak motret, gak ngedit, gak syuting, cari pemasukan sumber yang lain ya. Yes, betul. Itu yang langsung kerasa. Mungkin yang lain-lain kayak ada Shutterstock misalkan ya. Ada Shutterstock. Ya, kalau pemain baru mungkin belum begitu terasa ya. Atau misalkan jualan preset. Atau jualan merchandise. Ibu. Iya benar. Ya pokoknya apa bisa dijual cari ya. Jangan tanah mertua kamu jual. Jadi balik lagi ya. Apalagi belum punya mertua. Kebutuhan pokok itu di cover sama pendapatan pasif. Ya. Misalkan punya kebutuhan pokoknya katakanlah 10 juta sebulan. Berarti tanpa memotret bisa dapetin 10 juta gitu ya. Dari tanpa bekerja. Passive income ya. Yes. Alright, that's good. Oke. Next. Di tangga berikutnya itu ada nyaman. Nah, nyaman itu apa sih? Kan kita baru kenal. Tapi kita cepat nyaman ya. Bahaya. Jadi kalau nyaman itu passive income tadi nggak hanya menutupi kebutuhan dasar, tapi sama investasi. Meliputi investasi. Iya betul. Nah investasi ini yang perlu kita tahu. Tadi pertama kita harus tahu kebutuhan dasar kita apa aja, angkanya berapa. Yes. Betul. Yang kedua jadi kita harus tahu investasi kita targetnya apa. Betul. Dan harus berapa sebulan. Betul. Misalkan apa Pak target investasi Pak? Investasi untuk pendidikan anak ya. Sebelum punya anak misalkan melahirkan dulu Pak. Melahirkan tuh mahal ya. Iya kan saya udah melahirkan. Oh iya, istri ya sudah. Menikah Pak. Biaya menikah itu mahal. Iya, menikah mahal. Ya, jadi harus ditabung ya. Harus nabung. Heroes mahal fotonya soalnya. Enggak, ini bakal lebih mahal. Tapi saya jadi asistennya nanti. Tapi gantengan kamu dah. Oke. Keempat. Tadi sudah ada 3 tangga finansial yang sudah kita rawan, bahas aman, ya. nyaman, dan terakhir itu mapan itu sendiri. Gitu. Apakah Bapak sudah mapan? Makanya gendut ini sudah mapan tapi terus. Kalau kita lihat target investasi kayaknya belum juga nih. Nah, mapan tuh gini ternyata. Jadi kebutuhan dasar, investasi, gaya hidup. Gaya hidup itu ke cover sama pendapatan pasif kita.
Wah, udah ngeri sih kalau misalnya udah kayak gitu, enak banget. Iya ya. Gaya hidup tuh bukan dari aktif ternyata ya kalau Mapan. Bukan, dari pasif. bukan dari gajian, dari pendapatan memotret, kita sisihkan untuk gaya hidup. Terus bukan tumbuh, itu ya. bukan itu. Harus yang pasif, yang justru kita nggak Berarti beli iPhone boba gaya hidup ya. Gaya hidup yang kalau dipenuhinya dari pendapatan aktif ya itu rawan berarti ya. Rawan. Ya, betul. Ya, tapi Berani kalau kita ambil resiko. kalau kita bisa beli itu terus duitnya bukan dari memotret tapi dari passive income, Ini itu keren banget sih. keren. Kayak misalnya kita jalan-jalan ke keluarga ke Jepang 1 bulan, jalan-jalan nggak mikirin kerjaan tapi uang masuk Uang terus masuk, kan. Nah, ya. itu Iya. yang dikatakan mapan. Mapan tuh di situ. Mungkin bisa ternyata. bisnis SPBU ya. Oh iya. Iya. Modalnya coy. Mapan. Nah, tapi mungkin gini ya, biar kita salah satunya cepet nyampe tangga mapan, ya kan? Satu, lebih bagus nih menekan gaya hidup. Betul. Misalkan tadi baju mau beli yang 100 ribuan, mau beli yang 1 jutaan, sama-sama kaos misalkan. Celana mau beli yang 500 ribu, mau yang 5 juta. Kan Betul. pilihan di situ, sepatu dan lain-lain. Sama ada satu lagi, ada formulanya kan. Ada formula biar mapan finansialnya cepet didapat tuh. Jangan tuh. Bentuknya itu ya, nanti kita tampilin kan. Ya. Jadi ada satu diagram, ada apa? Kayak bentuk Mirip Pentagon juga ya? mirip pentagon juga. Mirip Pentagon juga ya? Ada komponen yang di dalam tuh, ada silaturahmi, sedekah, sama integritas. Ya, Ada yang di luarnya, gaji, bisnis, investasi, emas, properti, keuangan. Oke. Gitu. Yes. Bahas yang dulu Pak, yang 3 Pak, kenapa jadi penting? Biar bisa mapan. Enggak sedekah dulu. Orang yang mau lebih paham agama. Kenapa sedekah bisa bikin mapan? Nah, Ya karena kan keyakinan kita, mungkin kami di Muslim, itu kan bisa melipat gandakan kebaikan. Benar. membuka pintu rezeki lah, membuka pintu rezeki ya. Silaturahim dan segala macam. Ya. Jadi tadi ya, sedekah, silaturahmi ya. Iya. Integritas. Ya, integritas kalau misalkan kita kerjanya bagus Ya. kompeten, menepati janji, ya itu kan pasti baik ke depannya seperti Ya, itu. job berdatangan. Berarti ya, secara surat datang. skill dengan apa ya? Etika kita ya. Ya. Etika kita Apa yang dijanjikan kita bisa menepatinya. dan hasilnya juga maksimal ya. Profesional maksimal. Nyambung video sebelumnya, integritas berarti bisa diukur lewat radar diagram paling enggak kan? betul. Gitu. Oke, nah terus komponen yang di luarnya nih, tadi ada gaji. Kalau gaji berarti kalau kita motret dapat fee-nya, motret gitu Fee-nya ya. ya, fee memotret ya. Yang kedua kita perlu nih punya bisnis. Oke. Bisnisnya entah itu bisnis fotografi tadi ya supaya jadi passive income. Oh ya sorry, kalau misalnya gaji mah kan itu pendapatan pasti ya. Iya. Mau ada project, nggak ada project kita dapatnya segitu. Ya. Kalau misalkan kita punya bisnis, itu kan berarti kita apa ya? Kayak pendapatan jasanya kita lah. Betul, Kalau ada betul. project uangnya banyak. Kalau misalkan ya. nggak ada katakanlah ya wis duitnya juga dikit seperti itu. Oke. Nah, terus yang penting lagi uang kita itu tuh yang tadi kita dapat dari gaji, dari Pendapatan bisnis atau bisnis. dari fee ya, pindahin tuh ke 3 yang lain, Investasi emas, emas, properti sama keuangan. keuangan. Oke. Keuangan ini nanti banyak sih, bisa reksadana, Betul. saham, Bitcoin, Uang digital. Sekarang ya. Ngeri ya itu. ngeri. Naik Naiknya naik ngeri. berkali-kali lipat sih. ngeri. Kita bisa dapat mungkin Berapa persen ya? wah, hari ini atau sebulan ini udah hampir 300%. 300% ya. Saya juga tadi lihat di Indozone itu ngeri sih. Iya kan? Jadi kayaknya gainnya atau pendapatannya lebih gede daripada sekali motret, jangan-jangan nanti. Jadi. Tergantung Bapak duit udah yang main? ditaruh ya. Iya. Sudah. Itu asik lah gitu ya. Oke, berikutnya Mas, nah Mas, kalau ngomongin Mas. soal emas juga investasi ke emas sekarang juga dipermudah gitu ya. Betul. Kita bisa Banyak invest cara ya. emas digital. Betul. Contohnya kalau misalkan kayak paling saya, murah berapa sih? apanya? Paling murah berapa sih naruh di situ? Minimal Paling murah 5.000 juga bisa. 5.000. 200 perak juga bisa Kayak kan misalkan kembalian Tokopedia belanja gitu. kan? Oh iya. Iya kan Tapi kembalian biar belanja. pembulatan Bulatkan dengan membeli Nggak tahu ya, emas. 2.000 Iya, bisa gitu ya? Oh bisa ya? Bisa. Alright, that's good. Iya, jadi ya itu harus lakukan lah ya. Nah, terus kalau yang paling menarik lagi tuh kita bisa secara konsisten investasi emas kayak misalkan kami yang kami lakukan dan kami gitu kan. Tiap minggu itu auto debit ya, auto debit untuk investasi emas. Ya. Mungkin nggak perlu Kita- besar-besar ya. Ya. Bisa katakanlah 50.000, 100.000, 500.000 tergantung Tergantung kemampuan kemampuan. finansial kita kan. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman selain digital, teman-teman mau invest di emas fisik batangan juga itu Ya. bagus juga. Emas logam mulia ya, Bang Ya, Jason mulia, ya. bukan Iya, perhiasan. Bukan perhiasan. Bukan perhiasan.
Ya. Karena bukan investasi itu. Betul. Berikutnya ada Properti nih. Properti. Ya, cita-cita saya banget tuh. Bapak ini baru beli properti ya. Iya. Luar biasa. Properti Amin, itu amin. ya kita tahu makin lama properti makin naik, tinggi makin gitu ya. tinggi. Cara populasi makin banyak. Ya. Ya, betul. Ya bisa dicapainya gimana itu tadi bisa jadi investasi kita di instrumen keuangan ya kayak saham, reksadana atau Bitcoin. Yes. Dapat gain, kumpulin nanti beli kantor, beli studio kan gitu ya. Itu cita-cita saya pengennya beli properti lagi. Properti kan sekarang bisa disewain, bisa jadi Betul, passive income, betul. Airbnb, sewain untuk Yes, pre-wedding, sewain untuk syuting. Saya juga pengen satu lagi. Apanya yang satu lagi? Harus jelas ini supaya tidak melenceng.